Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online. Pada hari ini kita melanjutkan di topik pembahasan. Kita akan membahas tentang cairan elektrolit. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa kompartemen cairan di dalam tubuh, ya, mulai dari TBW, kemudian ada cairan kebutuhan cairan tubuh, kemudian ada cairan intraseluler, cairan ekstraseluler, bagaimana perpindahan cairan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk temanya elektrolit, cairan elektrolit. Ya, nanti kita akan membahas tentang zat-zat atau cairan elektrolit apa saja yang terkandung di dalam tubuh. Baik, di mana elektrolit ini merupakan molekul yang terionisasi yang terdapat di dalam darah, terdapat di dalam jaringan, dan terdapat di dalam sel tubuh. Elektrolit atau ion adalah suatu garam yang terurai di dalam air dan yang akan menjadi satu atau lebih partikel-partikel yang bermuatan positif maupun partikel yang bermuatan negatif, di mana partikel yang bermuatan positif disebut kation dan partikel yang bermuatan negatif disebut anion. Nah, fungsi dari elektrolit itu sendiri yang pertama adalah menghantarkan arus listrik yang ada di dalam tubuh, ya. Kemudian yang kedua adalah membantu mempertahankan pH dan level asam basa di dalam tubuh. Yang ketiga adalah membantu memfasilitasi pergerakan cairan antara dan dalam sel melalui suatu proses yang disebut dengan proses osmosis. Ini adalah fungsi dari elektrolit itu sendiri. Ya, kemudian jenis-jenis atau elektrolit di dalam tubuh, ya, itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah natrium, ya, dalam rumus kimianya adalah Na+, kemudian ada kalium, K+, kemudian ada kalsium, Na2+, kemudian ada magnesium, kemudian ada klorida, ada bikarbonat, HCO3, kemudian ada fosfat, dan yang berikutnya adalah sulfat, ya, SO42. Nah, ini adalah komposisi elektrolit yang mengisi kompartemen di dalam tubuh, ya. Mulai ada di dalam intraseluler, kemudian ada di dalam ekstraseluler, kemudian ada di dalam intravaskuler, dan ada di dalam intersisial. Mulai dari sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorid, bikarbonat, fosfor, sampai dengan protein, ya, yang terdiri dari beberapa persentase, ya, per masing-masing ruangan. Ya, kita bisa lihat di mana komposisi elektrolit di intraseluler yang paling banyak di sini adalah potasium sebanyak 140 mili ekuivalen di dalam intraseluler, dan yang paling sedikit adalah kalsium. Nah, di intravaskuler di sini yang paling banyak adalah kandungan elektrolit sodium, ya, sodium sebanyak 145, dan yang paling sedikit adalah magnesium dan fosfor terdiri dari 2 mili ekuivalen per liter. Yang berikutnya dari cairan intersisial. Di intersisial yang paling banyak adalah di sodium 142, ya, kemudian ada magnesium yang paling sedikit, ya, 2, dan fosfor dan protein. Nah, ini bisa dilihat di tabel berikut ini. Oke, kemudian kita lihat juga untuk diagram
Ini akan menjelaskan tentang seberapa banyak kebutuhan elektrolit dan protein, konsentrasi elektrolit dan protein yang berada di dalam plasma interseluler dan intraseluler. Ya. Yang pertama adalah natrium. Natrium ini kapasitasnya tinggi sekali, 142 ya, berada di dalam plasma, kemudian 145 berada di dalam cairan interstisial, dan sedikit yang berada di dalam intraseluler. Nah, kebalikannya yang kedua adalah kalium. Kalium ini sangat tinggi sekali, dia berada di daerah intraseluler. Ya, intrasel dia tinggi 140, sedangkan di daerah blood plasma dan interstisial dia sedikit, hanya 4. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang paling mencolok di sini adalah klorida, ya, dimana ini elektrolit ini atau klorida ini paling banyak itu berada di dalam interstisial sebanyak 117, kemudian di daerah plasma sebanyak 100 mg per ekuivalen, sedangkan di intraseluler sebanyak 3 mg ekuivalen per liter. Baik, kemudian kita akan bahas tentang kation dan anion, di mana kation ini adalah elektrolit yang bermuatan positif, sedangkan anion ini adalah suatu elektrolit yang muatannya adalah negatif, di mana kation dan anion ini yang berada di dalam cairan ekstraseluler terdiri dari sodium, ya, atau natrium Na+, kemudian ada klorid, ya, Cl, kemudian bikarbonat atau HCO3. Ini tiga ini, ya, Na, Cl, dan HCO3, elektrolit ini berada di dalam cairan ekstraseluler. Sedangkan yang berada di dalam intraseluler, ya, adalah potasium, magnesium, dan fosfat. Ya, ini tiga ini dia berada di dalam intraseluler. Baik, kemudian kita akan membahas tentang elektrolit, yaitu natrium, ya, atau Na+, di mana ion natrium ini adalah ion yang paling banyak yang berada di cairan ekstraseluler, ya. Cairan ekstraseluler ini natrium adalah jenis elektrolit yang paling banyak, berkisar antara 90% dari kation yang berada di ekstraseluler. Ya, dimana konsentrasi natrium ini, ya, natrium plasma dalam darah ini kisaran normalnya adalah sekitar antara 136 sampai 148 mili ekuivalen per liter, ya. Jadi paling tinggi, ya, ion ini. Kemudian apabila ketika konsentrasi natrium di dalam darah atau dalam plasma menurun di bawah nilai normal atau di bawah 136 atau 135 per ekuivalen per liter, maka disebut dengan hiponatremi. Ya, kemudian ada elektrolit yang namanya klorid, ya, atau Cl, ya, rumus kimianya, di mana ion ini, ya, atau anion ini paling umum dan paling sering berada di dalam cairan ekstraseluler, ya. Ini sama dengan natrium, ya, di mana konsentrasi dari klorid ini di dalam plasma berkisar antara nilai normal sekitar 95 sampai 105 mili ekuivalen per liter. Kemudian yang berikutnya adalah bikarbonat, ya, atau HCO3. Ion ini atau ion bikarbonat ini juga paling banyak berada di dalam cairan ekstraseluler, ya.
ini paling banyak ditemukan, atau anion ya, bermuatan negatif. Ya, ada natrium, kemudian ada klor, kemudian ada bikarbonat, ini yang berada di dalam cairan ekstraseluler, di mana konsentrasi HCO3 atau bikarbonat di dalam plasma dalam darah nilai normalnya berkisar antara 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter ya, tersebar di dalam darah arteri sistemik. Ya, kemudian di dalam darah vena sistemik ya, HCO3 atau bikarbonat ini nilai normalnya berkisar antara 23 sampai dengan 27 mili ekuivalen per liter. Oke, kemudian ada potasium ya, atau K ya, kalium ya, potasium atau kalium. Rumus kimianya adalah K, di mana kation ini ia paling banyak berada di dalam cairan intrasel ya, intrasel ya. Kation ini berarti dia muatannya adalah positif ya, K+. Ya, jumlah normal kation di dalam intrasel itu berkisar antara 140 mili ekuivalen per liter, di mana ion ya, potasium ya, ini sangat memainkan peran penting dalam membangun potensial membran ya, dalam fase repolarisasi potensial aksi di serabut-serabut saraf neuron ya, berarti pada sistem saraf ya, ini sangat penting sekali, di mana konsentrasi kalium dalam plasma darah berkisar normal antara 3,5 sampai 5,0 mili ekuivalen per liter. Ya, kation kalium ini dapat dikendalikan oleh hormon ya, atau disebut dengan aldosteron, yang dia juga mampu mengendalikan hormon kalium ini bisa meningkat atau bisa menurun yang komposisi ini yang beredar di dalam darah tersebut. Baik, kemudian ada elektrolit yang namanya adalah kalsium ya, atau Ca, di mana kalsium ini terdapat di dalam tulang, yang merupakan mineral yang paling banyak berada di dalam tubuh. Sekitar 98% kalsium pada orang dewasa terletak di kerangka dan di gigi, di mana yang akan dikombinasikan dengan fosfat untuk membentuk suatu kristal dari garam-garam mineral ya. Jadi ada kalsium fosfat bergabung dengan fosfat yang nantinya akan membentuk suatu garam mineral di dalam cairan tubuh. Kalsium ini merupakan sifat kation ekstraseluler ya, berarti ion yang bermuatan positif yang berada di dalam ekstrasel, di mana konsentrasi normal dari kalsium ini ya, dia akan berada di dalam plasma berkisar antara nilai 4,5 sampai 5,5 mili ekuivalen per liter. Kemudian ada fosfat ya, atau PO4, di mana sekitar 85% fosfat ini berada pada orang dewasa yang nantinya akan hadir sebagai kalsium garam fosfat yang akan menyatu dengan kalsium yang nantinya akan membentuk suatu struktur tulang dan gigi. Ya, ada 15%, sisanya akan terionisasi 3 ion fosfat dalam bentuk H2PO4, HPO4, dan PO4 adalah anion yang berada di intraseluler yang fungsinya sangat penting, di mana konsentrasi plasma dalam darah nilai normal dari fosfat ini adalah sekitar 1,7 sampai 2,6 mili ekuivalen per liter. Oke, kemudian yang berikutnya adalah magnesium, di mana magnesium ini berada pada orang dewasa berkisar antara 54% dari total magnesium tubuh. Ya, dia berada di area tulang
yang nantinya akan membentuk suatu garam yang disebut dengan garam magnesium. Ya, sisanya 46% terjadi sebagai ion magnesium yang berada di intraseluler, ya, cairan intraseluler, dan 45% ya kemudian cairan ekstraseluler 1%. Kemudian magnesium ini adalah bersifat kation atau ion yang bermuatan positif di dalam ruang intraseluler, ya. Kemudian nilai normal konsentrasi magnesium di dalam plasma darah nilainya adalah berkisar antara 1,3 sampai 2,1 mili ekuivalen per liter. Oke, kemudian di tabel ini akan menjelaskan tentang gangguan yang terjadi jika tidak terjadinya keseimbangan antara antara elektrolit, ya. Yang pertama tadi ada natrium, ya, sodium atau natrium plus, ya, dimana jika mengalami defisiensi natrium atau dinamakan dengan hiponatremi, ya, di mana kadar natrium di dalam darah kurang dari 136 mili ekuivalen per liter. Ya, biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mual, muntah, diare, ya, kemudian kehilangan cairan dan sebagainya. Tanda dan gejala dari pasien-pasien yang mengalami hiponatremi di sini adalah terjadinya gangguan pada sistem muskuloskeletal, ya, kemudian pasien mengalami hipotensi, kemudian takikardi, kemudian shock, kemudian bingung, ya, kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran. Kemudian apabila kondisi natrium berlebih, ya, kondisi natrium berlebih berarti lebih dari 148 mili ekuivalen per liter, ya, biasanya disebut dengan namanya hipernatremi, ya. Tanda dan gejala pada pasien dengan hipernatremi, ya, di sini pasien biasanya mengalami tekanan darah meningkat atau hipertensi, biasanya pasien mengalami udim, kemudian gelisah, ya, bingung dan sebagainya. Baik, kemudian pada elektrolit, ya, klorid atau Cl, ya, di mana pasien dengan kondisi kekurangan klorid, ya, dinamakan hipokloremia, ya, di mana kadar klorid di dalam darah itu kurang dari 95 mili ekuivalen per liter. Ya, biasanya pasien-pasien ini pasien-pasien yang mengalami mual muntah, ya, overhidrasi, ya, kemudian gangguan hormon aldosteron, ya, kemudian pasien-pasien dengan CHF, ya, dan yang lain-lain. Ya, kemudian tanda gejalanya akan seperti apa? Ya, biasanya akan mengalami kaku pada area otot, ya. Kemudian gangguan metabolik, ya, akan mengalami perubahan asam basa pada metabolik, kemudian gangguan pada sistem respirasi, pasien mengalami hipotensi dan mengalami kejang yang terjadi biasanya. Dan apabila pasien ini mengalami kelebihan klorid atau disebut dengan hiperkloremia, di mana kadar klorid di dalam darah lebih dari 105 mili ekuivalen per liter, ya, pasien ini biasanya akan mengalami tanda gejala seperti letargi, ya, kemudian gangguan metabolik, asidosis metabolik, ya, pasien mengalami sesak napas, ya, kemudian pasien mengalami nafas dalam, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah potasium, ya, atau K+, di mana kondisi kekurangan, ya, potasium di dalam darah biasanya disebut dengan hipokalemi, di mana terjadi penurunan atau kekurangan
kalsium di dalam darah ya kurang dari normal, berkisar antara 3,5 ya, kurang dari 3,5 mili ekuivalen per liter ya. Ditandai dengan gejala seperti apa? Apabila pasien ini mengalami hipokalemi, biasanya terjadi kelemahan pada daerah otot ya, kemudian ada paralisis ya, kemudian ada penurunan tingkat kesadaran ya, bingung ya, kemudian ada gangguan pada irama jantung ya, ini yang terjadi pada pasien dengan hipokalemia. Nah, apabila terjadi kelebihan potasium di dalam darah, biasanya disebut dengan hiperkalemi ya, biasanya lebih dari 5,0 mili ekuivalen per liter nilai potasium di dalam darah ya. Seperti apa yang terjadi? Gangguannya seperti mual muntah, diare, kemudian kaku pada area muskuler ya, kemudian terjadi peningkatan denyut jantung. Ini yang terjadi pada pasien dengan hiperkalemia. Baik, kemudian kita lanjut ke bagaimana pemberian terapi parenteral. Yang pertama adalah pilih IV, tergantung pada tujuan dari pemberiannya. Pada umumnya, pemberian terapi cairan intravena akan diberikan untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan, seperti yang pertama adalah menyediakan air, elektrolit, dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah untuk mengganti air, cairan, dan untuk memperbaiki kekurangan elektrolit di dalam tubuh. Yang berikutnya adalah untuk memberikan obat-obatan dan produk darah. Ya, kemudian larutan IV yang mengandung dextrose atau elektrolit yang dicampur dalam berbagai proporsi dengan air. Ya, bisa juga air murni dan bebas elektrolit. Tidak akan pernah bisa untuk memberikan IV karena dengan cepat masuk ke dalam sel darah merah dan yang akan menyebabkan terjadinya pecah pada pembuluh darah. Kemudian untuk jenis-jenis larutan, biasanya kita bagi menjadi beberapa jenis. Ada larutan isotonik, ada larutan hipotonik, dan ada juga larutan hipertonik ya. Yang pertama adalah larutan isotonik ya, dimana larutan isotonik ya, jika kandungan elektrolitnya ya antara anion dan kation adalah sekitar antara 310 mili ekuivalen per liter. Ini adalah larutan isotonik. Ya, kemudian larutan hipotonik jika kandungan elektrolit total kurang dari 250 ekuivalen per liter. Ya, kemudian larutan hipertonik ya, dimana jika kandungan elektrolitnya lebih dari 370 mili ekuivalen per liter ya. Ada isotonik, hipotonik, dan hipertonis. Kemudian larutan isotonik adalah suatu cairan yang memiliki tekanan atau nilai osmotik yang sama dengan cairan yang berada di dalam plasma darah ya, dimana contohnya adalah cairan natrium klorida 0,9% ya, ada ring laktat, ada albumin 5%, ada dextrose 5% ya. Ini adalah jenis-jenis cairan dari isotonis. Yang berikutnya adalah cairan hipotonik ya, dimana suatu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil daripada yang berada di dalam plasma darah. Pemberian terapi cairan ini biasanya pada umumnya akan menyebabkan dilusi atau penurunan konsentrasi plasma dan akan mendorong air masuk ke dalam sel untuk memperbaiki keseimbangan di intrasel dan ekstrasel tersebut dan akan membesar atau membengkak atau ödem. Contoh jenis cairannya adalah dextrose, NaCl 0,45, NaCl 0,45%, dan NaCl 0,2%. Ini adalah jenis cairan pada larutan hipotonis. Oke, kemudian yang berikutnya adalah cairan hipertonik ya, dimana cairan hipertonik adalah suatu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada cairan yang berada di dalam plasma darah.
Ya, pemberian terapi cairan ini dapat meningkatkan konsentrasi larutan di dalam plasma dan dapat mendorong air akan masuk ke dalam sel, yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan osmotik sel dan kemudian akan mengalami penurunan. Contoh jenis cairan hipertonis ada dextrose 5%, ada NaCl 0,9%, ada dextrose 10%, dan yang lain-lain. Ya, kemudian untuk pembagian cairan berdasarkan kelompoknya ada cairan kristaloid dan cairan koloid, di mana cairan kristaloid ini adalah sifatnya isotonik ya. Berarti cairan yang sesuai dengan nilainya dengan sama dengan plasma darah ya. Cairan ini akan efektif untuk mengisi volume darah yang langsung masuk ke dalam pembuluh darah dalam waktu yang sangat singkat. Ya, biasanya sangat berguna pada pasien-pasien yang memerlukan cairan sesegera mungkin. Ya, contoh jenis cairannya adalah ringer laktat dan garam-garam fisiologis lainnya. Yang berikutnya, yang kedua adalah cairan koloid, di mana cairan ini ukuran molekulnya biasanya cukup besar ya, sehingga cairan ini tidak akan mampu keluar dari membran kapiler dan tetap berada di pembuluh darah, maka sifatnya hipertonik ya. Dia dapat menarik cairan dalam luar pembuluh darah, contohnya albumin dan steroid. Oke, baik, kita masuk ke gangguan-gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Ketidakseimbangan cairan ini ya biasanya akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya, yaitu gangguan keseimbangan isotonis dan gangguan keseimbangan osmolar. Ketidakseimbangan isotonis akan terjadi ketika sejumlah cairan dan elektrolit hilang bersama dalam proporsi yang sangat seimbang ya, itu dinamakan ketidakseimbangan isotonis. Sedangkan ketidakseimbangan osmolar terjadi ketika kehilangan cairan tidak diimbangi dengan perubahan kadar elektrolit dalam porsi yang seimbang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada konsentrasi dan osmolalitas dalam serum ya. Jadi ada dua ketidakseimbangan cairan, ada ketidakseimbangan cairan isotonis dan osmolar. Ya, beberapa gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama adalah defisit volume cairan. Ya, dimana defisit volume cairan ini terjadi ketika tubuh mengalami kehilangan cairan dan elektrolit di dalam ekstraseluler dalam jumlah yang proporsional. Ya, berarti larutan isotoniknya mengalami kehilangan. Ya, contohnya di sini kondisi seperti disebut juga dengan kondisi hipovolemia. Ya, secara umum defisit disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama bisa terjadi karena kehilangan cairan abnormal melalui kulit, penurunan asupan cairan, perdarahan, dan pergerakan cairan ke lokasi ketiga atau lokasi tempat cairan berpindah dan tidak mudah untuk mengembalikan ke lokasi semula atau ke dalam kondisi cairan ekstraseluler dalam kondisi istirahat. Itu disebut dengan defisit volume cairan. Yang berikutnya adalah dehidrasi, di mana dehidrasi ini disebut juga dengan ketidakseimbangan hiperosmolar. Ya, terjadi akibat kehilangan cairan yang tidak diimbangi dengan kehilangan elektrolit dalam jumlah yang proporsional ya, terutama adalah natrium, di mana kehilangan cairan ini akan menyebabkan peningkatan kadar natrium dan peningkatan osmolalitas serta dehidrasi di dalam intraseluler. Baik, yang berikutnya adalah kelebihan volume cairan atau disebut juga dengan hipervolemia, di mana kelebihan volume cairan ini terjadi apabila tubuh menyimpan cairan dan elektrolit dalam kompartemen ekstraseluler dalam proporsi yang sangat seimbang. Karena adanya retensi cairan isotonis ya, konsentrasi natrium dalam serum masih dalam kondisi yang normal. Kelebihan cairan tubuh hampir selalu disebabkan oleh peningkatan jumlah natrium di dalam serum,
sehingga kelebihan cairan terjadi akibat overload dari cairan dan adanya gangguan mekanisme homeostatis pada sebuah regulasi keseimbangan cairan. Itu disebut dengan kelebihan volume cairan atau hipervolemi. Kemudian ada yang disebut dengan udim ya, atau edem. Pada kasus kelebihan cairan, jumlah cairan dan natrium yang berlebih di dalam kompartemen ekstraseluler akan meningkatkan tekanan osmotik yang nantinya akan menyebabkan cairan keluar dari sel sehingga akan menimbulkan penumpukan cairan di dalam ruang intersisial yang disebut dengan udim. Terjadi penumpukan cairan yang berada di dalam ruang intersisial. Ya, udim ini dapat terjadi ketika ada peningkatan produksi cairan intersisial ataupun gangguan-gangguan dari perpindahan cairan di intersisial. Ya, contohnya adalah gangguan permeabilitas kapiler yang meningkat, bisa karena luka bakar, alergi, atau perpindahan cairan dari kapiler menuju ke ruang intersisial. Yang kedua adalah terjadinya peningkatan hidrostatik kapiler yang meningkat, contohnya pasien-pasien dengan hipervolemi dan obstruksi sirkulasi vena. Di sini akan menyebabkan terjadinya perpindahan cairan dalam pembuluh darah yang akan mendorong ke ruang intersisial. Yang ketiga adalah perpindahan cairan dari ruang intersisial yang akan mengalami terhambatnya pada blokade limfatik. Ya, ini adalah beberapa macam gangguan-gangguan yang terjadi pada perubahan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan mahasiswa untuk review kembali materi hari ini dan bisa juga mencari literatur-literatur yang terkait dengan materi tersebut. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.